Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Nah teman-teman, video sebelumnya kan Umi membahas jadwal perawatan rutin di Secret Garden of Umi ya. Dan kali ini Umi akan jelaskan ya bagian bab pemupukan. Jadi bagaimana caranya dan apa aja pupuk yang Umi gunakan untuk aglo-aglo Umi di Secret Garden of Umi ini ya. Kebetulan kalau kalian lihat ya, ini tuh udah dapat matahari yang full ya. Jadi di tempat Umi tuh sebenarnya musim hujannya udah selesai ya. Ini udah 2 minggu nggak turun hujan guys. Jadi mereka tuh lagi pada senang ya disiram oleh cahaya matahari pagi seperti ini. Yuk tonton kelanjutannya ya. Nah kali ini kita bakalan membahas tentang pupuk yang Umi gunakan di Secret Garden of Umi ya. Yang pertama adalah tentunya untuk sumber nutrisi atau makanan adalah Grow Booster Organic Vibe ini. Untuk Grow Booster ini adalah vitamin B1 nya yang organik dan juga hormon pertumbuhan. Sedangkan Organic Vibe nya tentu POC nya atau sumber dari unsur hara makro mikro. Sekarang ada kemasan lebih pekat ya, sama-sama 100 ml, tapi ini bisa untuk hemat ya, dan hemat di ongkir juga karena cuma 100 ml. Ini sebanding loh sama yang 1 liter seperti ini ya. Jadi kalau kalian lebih hemat ongkir, mending pilih yang kemasan pekatan. Yang kedua adalah pupuk kalsium padat, dan ini ditabur ke media ya. Pupuk kalsium ini slow release, jadi ini nggak perlu kalian sering-sering lakukan ke tanaman. Ini cukup sekali aja pas repotting, atau untuk aglo yang udah dewasa boleh dikasih 2 bulan sekali seperti itu. Pokoknya jangan terlalu sering ya. Dan yang ketiga adalah ini guys. Nah kalau pupuk guano ini memang sangat aku butuhkan karena media tanam aku tuh kan nggak mengandung kohe ya. Jadi ya pupuk guano atau kotoran dari kelelawar ini sangat dibutuhkan karena ini tuh mengandung unsur hara makro mikro yang jauh lebih baik dari kotoran hewan atau pupuk kandang lainnya. Dan ini udah diolah ya, jadi nggak usah khawatir ada cacing atau hama-hama patogen lainnya. Berikutnya adalah pakai pupuk daun. Tentunya ini aplikasinya untuk daun-daun aglo aja ya. Kalau kalian mau lebih hemat, biasanya tuh pakai ini ya yang udah pekatan. Ini bisa dicampur air lagi. Nah sekarang kita bakalan siram kucur. Jadi Umi tuh ya teman-teman ya, sebelum melakukan aktivitas pemupukan itu selalu Umi siram kucur tanamannya ya. Jadi jadwal pemupukan itu selalu berbarengan sama jadwal siram kocor kayak gini ya. Fungsinya apa? Satu itu ada untuk mencuci media ya, karena media ini guys ya yang namanya di dalam pot dan dia organik lagi ya, pasti ada proses dekomposisi dan juga sangat disukai oleh hama-hama. Jadi dengan kita siram kucur seperti ini, proses dekomposisi yang tadinya ya menghasilkan zat asam itu bisa lebih netral pH-nya dengan kita siram dengan air seperti ini. Yang kedua juga hama-hama tuh nggak betah kalau kita siram kucur kayak gini guys. Tidak ada hama yang betah dengan air ya, air bersih seperti ini, basah-basah seperti ini. Jadi juga hama-hama nakal bakalan kabur kalau kita rutin untuk siram kocor seperti ini. Yang berikutnya adalah fungsinya tentunya untuk memberikan asupan cairan ya, asupan air ke media tanam sehingga akar-akar dan tanaman itu tidak dehidrasi ya. Dan juga air berfungsi untuk melarutkan ya zat-zat makanan atau unsur hara yang ada di media seperti itu. Dan juga ya kalau siram kucur ini aku tuh selalu manfaatin untuk bersih-bersihin sela-sela pelepah-pelepah daun, belakang-belakang daun ya, untuk ngecuci aja ya, cuci mulai dari potnya, medianya, dedaunannya, raknya kalau bisa juga ya. Jadi ini tuh memang momen-momennya sangat menyenangkan bagi Umi ya. Ini tuh termasuk healing bagi Umi guys, karena semenyenangkan itu melihat aglo seger-seger kalau dimandiin kayak gini kan. Apalagi pakai semprotan elektrik ini teman-teman, jadi nggak perlu deh ribet ya untuk gimana-gimana gitu ya. Tinggal pencet aja airnya udah keluar kayak gini gitu. Apalagi buat Umi yang tidak ada keran air ya, jadi ini tuh sangat bermanfaat banget, nggak perlu pompa-pompa juga gitu ya. Nah untuk siram kucur ini ya
Bisa kalian lakukan sesuai dengan kelembaban udara di tempat kalian dan juga media tanamnya. Karena media tanam Umi itu sangat poros banget ya. Jadi ini Umi lakukan 2 kali seminggu. Apalagi tuh sekarang udah musim kemarau guys ya. Kita duluan ya daerah Sumatera bagian utara ya, Aceh, Sumatera Utara dan Riau ya. Itu tuh masih udah musim kemarau ya. Udah 2 minggu nih nggak turun hujan. Nah usahain juga kalau siram kucur itu sampai air keluarannya tuh bening seperti ini ya. Tandanya udah bersih dari kotoran-kotoran dan juga zat-zat asam gitu. Selanjutnya setelah siram kucur semuanya, siapkan pupuk cairnya. Nah ada 2 cara. Yang pertama itu ya kita larutkan seperti ini ya. Aku pakai yang ukuran pekatan ini ya teman-teman ya. Jadi ini tuh ya lebih hemat menurut aku karena dia volumenya sedikit tapi fungsinya banyak. Jadi guys ini tuh pakai pipet ya, grow boosternya pakai pipet. Jadi 1 kali pump kayak gini, pencet kayak gini tuh ya, itu pumpnya itu tuh 1 mili ya. Jadi pas kita pencet yang naik itu 1 mili. Nah ini 1 mili nih. Jadi dosisnya tuh 2 mili masing-masingnya tuh per liter air. 1 liter air nih berarti 2 kali pencet kayak gini gitu. Nah tuh ya, jadi hemat banget, nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi untuk 1 botol kayak gini ya itu bisa untuk 100 liter air guys ya. Harganya sama, cuma hemat di ongkir ya kan. Kalau kita beli yang 1 liter kan berat ongkirnya 2 kilogram. Kalau ini setengah kilo aja nggak nyampe ya kan. Nah ini ya pekat banget tuh, jadi ini aku aduk aja. Nah berikutnya ini guys ya, ini tuh andalan aku banget. Jadi karena media tanam aku itu sekarang pakai semar metan, itu tuh kan nggak pakai kohe ya, bebas kohe. Jadi aku sekarang pakai ini ya, guano, pupuk kandang atau kotoran hewan dari kelelawar. Itu kayak manfaat banget loh teman-teman ya. Dan ini udah diolah ya jadi granular seperti ini, jadi tidak berbau dan tidak perlu difermentasi lagi dan tidak mengandung cacing tentunya ya kan. Ini tuh sehat banget loh. Caranya setelah siram kucur cukup ditabur aja ke medianya seperti ini. Nah kalau di kemasan kan katanya itu dosisnya 2 sendok ya, 1 apa 2 sendok per pot. Tapi kan pot-pot aglo kita itu kan kecil-kecil. Jadi kalau aku pribadi setengah sendok udah cukup ya. Untuk pot di bawah 20 ya menurut aku setengah sendok udah cukup. Nah kalau udah ditabur kayak gini baru disiram tuh sama grow booster organic 5-nya. Ya jadi aku seperti ini sekarang teman-teman ya. Jadi memang full organik ya. Aku nggak ada pakai kimia-kimia. Nah ini juga ya kita taburin aja setengah sendok ya, nggak usah banyak-banyak. Dan sebenarnya ya teman-teman ini tuh kalau kena air dia bakalan hancur. Cuma kita nggak perlu sering-sering juga ya ngasihnya, cukup 2 kali sebulan atau sekali sebulan lah gitu ya. Nah seperti ini ya, misalnya minggu ini kalian pakai guano, minggu depannya nggak usah, cukup grow booster gitu ya. Minggu berikutnya pakai lagi ya seperti itu, atau sekali sebulan juga udah bagus. Jadi ini alternatif buat media tanam kita yang nggak pakai kohe ya, karena memang kohe itu guys memang menyuburkan banget ya. Tapi ya perlu teman-teman ketahui bahwa guano ini atau kohe dari kelelawar ini jauh lebih bagus dari kohe kambing ataupun kohe sapi, dan unsur haranya tuh jauh lebih banyak gitu. Dan ini sekali lagi ini tidak Umi aplikasikan sering-sering ya, ingat ya. Jadi jangan kalian aplikasikan karena dia cuma pupuk kalsium dan dia slow release. Sementara pupuk guano ini adalah unsur hara makro mikro gitu ya. Jadi sangat berbeda fungsinya ya. Jadi yang anti letoy tadi adalah pupuk kalsium yang slow release, sementara pupuk guano ini adalah yang fast release ya, dan juga dia kaya akan unsur hara. Jadi lengkap gitu nutrisi di sana. Bagus untuk campuran media tanam juga. Dan untuk pupuk daun, kalau misalnya tadi grow booster organic 5-nya kalian siramin ke media, boleh ya pada hari yang sama itu yang di pupuk daunnya disemprotin ke dedaunannya. Tetapi kalau misalnya grow booster organic 5-nya kalian semprotin juga ke dedaunannya, pemakaian pupuk daun ini tidak boleh berbarengan ya, karena bakalan tidak efektif. Jadi kalian gunakan di hari yang berbeda seperti itu. Biasanya sih selang 2 apa 3 hari. Dan kalau kalian pakai ini ya semprotan elektrik ya, kalau punya tanaman yang banyak
gunakanlah yang jenis pekatannya ini. Jadi ini nanti bakalan dicampur dengan air lagi, baru disemprotin pakai semprotan elektrik ke tanamannya. Begitu ya, aku kira teman-teman udah pada ngerti ya, udah paham. Jadi inilah serangkaian pemupukan yang aku lakukan di Secret Garden of Umi. Jadi benar-benar nggak ada pupuk kimia sama sekali ya. Inilah dia ya pupuk yang Umi gunakan gitu. Jadi kalian sesuaikanlah dengan bagaimana cara kalian ya. Semoga referensi ini bisa sebagai acuan buat kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.